Jadi nanti setelah pemijahan, telur bawal dipindah ke ruangan ini, namanya ini tempat hatchery, tempat penetasan telur. Setelah nanti menetas, kita ganti air. Setelah 6 hari kita sudah panen. Sesimpel itu, Mas. Yang bawal itu. Ada pergantian air satu kali tapi ya? Satu kali atau 2 kali, kalau kelihatan air keruh ya diganti lagi. Oh iya. Usianya yang maksimal 3 bulan. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah itu maksudnya dari ini? Dari larva, Mas. Oh, dari larva dari ya? larva. Oh. Kalau yang dari ini cuma 1 bulan setengah lebih, Pak. 1 bulan setengah? Enggak. Ini untuk kelasnya bibit paling besar. Paling besar. Ada yang lebih besar, tapi udah ukur remaja, Mas. Biasanya kalau remaja itu masuknya kiloan, bukan ekoran. Oh, kalau ini jualnya ekor? Ekoran, Mas. Kita coba yang jantan ya, siapa tahu mau keluar nih. Nah, itu tuh. Gede juga ya, Mas? Itu size kisaran 3 sampai 3,5 4 kilo. Halo rekan Taniling, balik lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Saat ini saya berada di Magelang, tepatnya di dekat Candi Borobudur. Kali ini kita akan belajar mengenai gimana cara budidaya ikan bawal. Dan ini saatnya kita proses apa namanya, Mas? Kayak gini, Mas? Panen larva. Panen larva ya, dan akan dipindahkan ke sawah. Ini nanti ditemani sama Mas Aji. Ini adalah praktisi untuk budidaya ikan bawal. Ya. Monggo, Mas. Monggo, kita mau ngapain ini? Ini umur larva 6 hari dari penetasan telur. Oh, cuma 6 hari ya? 6 hari dari penetasan telur. Jadi nanti setelah pemijahan, telur bawal dipindah ke ruangan ini, namanya ini tempat hatchery, tempat penetasan telur. Setelah nanti menetas, kita ganti air. Setelah 6 hari kita sudah panen. Sesimpel itu, Mas. Yang bawal itu. Ada pergantian air satu kali tapi ya? 1 kali atau 2 kali, kalau kelihatan air keruh ya diganti lagi. Oh, iya. Ini kasih apa nih, Mas, isu-isu nih? Obat antibiotik, Mas. Antibiotik? Antibiotik, nanti supaya di kolam udah steril dari parasit. Oke, jadi untuk sebanyak ini bisa berapa ribu nih? Ini kisaran 300 sampai 400 ribu. 400 ribu ekor? Enggak. Dari berapa induan segini? Dari satu induan. Satu indukan? Satu induan. Oke, sekarang kita ngapain lagi, Mas? Kita packing larva ya, Mas ya. Langsung di packing ya? Langsung di packing. Oke. Penghitungan kita pakai sampling ya, Mas. Sampling satu gini, ini 5.000 ekor. Oke. Kalau kita hitung mana nggak bisa, Mas ya. Gitu. Karena ikan terlalu kecil. Kalau gabut bisa kali, Mas. Jadi kita udah sampling. Satu gini aslinya 6.200, tapi kita rata-ratakan 5.000 ekor. Oh, gitu. Satu kantong gini nanti isinya 10.000 ekor. Jadi 2 takaran gini. Nah, pengambilan panen larva. Ini nggak takut ketinggalan nih? Ya wajar, 1-2 ada, Mas. 1-2 nggak apa-apa ya? Apa-apa. Ini penakarannya. Ada 5.000 gitu? 5 ekor kira-kira lebihnya. Terus dikasih pakan nggak kayak gini? Pakan, Mas, kita pakai Artemia, Mas. Artemia? Iya, kita pakai cista Artemia. Dari hari keberapa tuh, Mas? 4 hari kita kasih makan. Oh, langsung ya? Soalnya kan estimasi 1-2 hari itu kan sudah ada emosi telur, Mas. Oh, emosi telur itu dipakai ikan itu dari usia 1 hari sampai 3 hari. Jadi 4 hari itu harus makan. Oh, oke. Kalau boleh tahu airnya nggak dicampur apa-apa nih, Mas? Nggak campur, Mas. Cuma dikasih aerator? Iya, ini murni air tawar dikasih aerator. Emang sekecil ini udah siap ke kolam tanah ya, Mas? Umur segini baru pas, Mas. Pas Lebih ya? dari umur ini nanti udah riskan. Oh, malah riskan Iya. lebih dari ini. Budidaya bawal apa perlu suhu yang tertentu gitu, Mas? Perlu, Mas. Budidaya bawal itu harus suhu di atas 29 derajat. Minimal 28 derajat. Di bawah 28 derajat ikan ngedrop. Ini buat pemeliharaan larva, Mas. Kalau suhu untuk pemijahan itu rata-rata di 27 sampai 28. Suhu pemijahan sama Suhu pemijahan harus beda? Iya, beda. Nggak terlalu panas, nggak apa-apa. Oh, pemijahan berapa tadi? 27 sampai 28 derajat. Kalau yang ini? Kalau yang ini larva, harus di atas 28 derajat. Wow. Kalau di budidaya kayak gini, Mas, kesulitannya ada di mana tuh? Kalau untuk kesulitan, kita biasanya cuma faktor kualitas telur ya, Mas. Jadi tidak ada faktor dari cuaca, tidak ada faktor dari ikan sendiri, tapi dari kualitas telur. Kesulitan kita itu cuma nanti kalau kualitas telur jelek, ikan itu nanti 2 hari udah pada putih-putih gitu, Mas.
Mati? Ya, ya katakanlah mati mas, tapi tidak mati mas. Cuma ada kantong telurnya itu nempel sampai 6 hari, itu paling susah. Untuk ikan seperti itu tidak bisa disipon gini mas, tidak bisa dibersihkan gini. Nanti ikannya pada putih-putih mas. Itu cuma kesulitan seperti itu. Kalau yang lain tidak ada. Itu kan di telurnya. Iya mas, emulsi telur itu 6 hari tidak hilang. Itu kan susahnya di situ mas. Jadi ikan tidak bisa naik, ikannya di bawah terus. Jadi tidak bisa dibersihkan. Itu karena apa kok bisa sampai kayak gitu? Biasanya kualitas telur itu dikarenakan bisa dari pengisian sperma jantan itu kurang penuh bisa. Kurang maksimal lah katakanlah. Terus bisa juga dari usia indukan. Usia indukan itu terlalu tua juga bisa. Itu mengurangi kualitas. Yang bagus untuk ikan bawal itu untuk indukan itu usia 3 sampai 3,5 tahun. Itu baru optimal. Optimal buat pemijahan. Jadi kita pemijahan pakai semi buatan. Semi buatan itu ada campur tangan manusia. Itu namanya semi buatan. Jadi nanti kita masukkan hormon perangsang, kita suntikan pada ikan. Nanti estimasi keluar telur itu antara 9 sampai 10 jam. Tapi penyuntikan bawal itu ada 2 sesi ya mas. Ada tahap pertama sama tahap kedua. Yang tahap pertama itu sesi pertama penyuntikan cuma betina, jantan itu belum suntik mas. Nanti selang 6 jam, itu semua disuntik. Kalau untuk di induk itu satu yang paling menentukan kualitas telur itu pemeliharaan induk mas. Yang penting pakan induk itu harus protein tinggi mas. Kalau untuk bawal. Ngasih protein itu ketika mau jadi mau pemijahan apa memang harus dari awalnya kasih protein tinggi? Itu pemeliharaan mas. Pemeliharaan nanti terus-terusan. Estafet seperti itu. Estafet seperti itu. Dari sini monggo kita bisa ke sawah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut bawa ikan-ikan ini, larvanya ini ke sawah untuk disebar di pembesaran. Iya mas ya? Iya. Oke. Monggo kita ke sawah. Nah, warga Taniling, kita sudah sampai di kolamnya, tepatnya di dekat sih, nggak jauh-jauh dari tempat kita. Apa tadi? Tempat apa tadi, Mama? Tempat penetasan telur. Tempat penetasan telurnya. Dan ini kita akan langsung masukkan larvanya ke kolam-kolam yang sudah disediakan. Ini kolam ukuran berapa, Mas? Ini ukuran kolam 1000 meter persegi. Itu bisa ditebar berapa? 1000 meter persegi itu rata-rata kita tebar 80.000 sampai 100.000 ekor larva. Banyak juga ya? Itu banyak. Sampai gede? Itu sampai umur 20 sampai 25 hari. Nanti di rumah ada pas panen umur 20 sampai 25 hari, nanti ada gambarnya, ada ikannya. Oh, berarti 25 hari itu kita panen lagi? Kita panen lagi, namanya itu panen tahap pertama. Tahap pertama nanti kita di rumah ada pembersihan cebong. Kan di sawah itu kan tetap ada hama, Mas. Hama kayak betul. Cebong, kayak keong, itu nanti di rumah bersihkan. Kita dicek, ikan kita cek lagi, kita masukkan ke kolam lagi. Di sana diambil, dibalikin lagi, Mas? Iya. Untuk penakaran pengisian di kolam, Mas. Oke, boleh Mas kita tebar. Ini bawa berapa nih? Ini bawa 10.000 ekor. 10.000. Oke, berarti kurang 90 ribuan. 90 ribuan. Karena bawa semuanya nggak mungkin. Nggak. Nanti lagi kita ambil. Untuk larva bal ya Mas ya. Untuk poinnya di kolam, yang penting sangkrep buat air itu yang paling halus. Fungsinya apa? Nanti biar ikan seperti cetol, seperti anakan nila itu tidak masuk. Soalnya itu pemakan, kalau di larva itu makan. Kalau seperti cetol, seperti anak nila itu makan. Jadi harus kolam steril dari ikan lain. Kalau untuk larva ya, kalau untuk larva harus steril dari ikan lain. Oke, kita tebar.
Nggak kelihatan ya? Yo, Kecil karena masih banget. transparan ya Mas yo. Ini pasti ada yang ketinggalan satu. Ada, makanya kita Satu, dua, ya. dibilas ya Mas. Oh iya. Dibilas biar enggak ada yang ketinggal. Nah, kalau di larva itu kita ngasih pemberian pakan. Itu sesudah kita tebar hari ini, selang 6 hari baru kita kasih makan. Kita masih ngasih makan pakai produk dari pabrik juga, tapi yang produk tepung. Nah, akhirnya kita selesai juga. Semoga nanti larva-larva yang kita sebar tadi sehat. Amin. Sampai nanti bisa dikonsumsi oleh kita semua. Oke, Mas. Saya saya pertegas lagi ya warga Taniling. Di tempatnya Mas Aji ini adalah pembibitan. Jadi, untuk yang di tempat tadi nanti tidak akan dibesarkan sampai gede, siap konsumsi, tapi dijual ketika sudah siap jadi bibit. Ya. Contohnya adalah di kolam ini. Ini udah siap ya? Siap panen. Siap panen tapi bibit Mas. Bisa dikatakan bibit itu bisa sampai segede apa atau sekecil apa, Mas? 2 jarian lah, 2 jari segini itu masih bibit. 3 jari masih bibit. 3 jari itu bisa menghabiskan waktu berapa hari itu? Menghabiskan dari telur itu 3 bulan Mas. 3 bulan. 3 bulan. Oke, warga Taniling, kita akan lanjut ngobrol bersama Mas Aji ke tempat di mana ada bibit yang sudah siap dijual dan juga ada mungkin tempat indukan-indukannya ya. Ya. Oke, Mas. Kita balik lagi sana. Oke. Monggo. Ayo, warga Taniling, ikuti saya terus. Nah, warga Taniling, kita kembali lagi ke tempat yang tadi, di mana yang larva tadi ada di dalam sana, di belakang sana. Ini, di pekarangan rumah ini, adalah tempat display dari ikan-ikan yang akan atau siap dijual. Tidak terkecuali ini adalah tempat di mana panen pertama. Panen pendadaran pertama. Pendadaran pertama ditaruh ke sini, dan ini dia ikannya. Betul ini, Mas? Betul ini. Ini yang bawal, yang 25 hari. 25 hari. 25 hari dari ukuran larva. Ukuran larva kita kasih ke sawah, hasilnya panen seperti ini. Kita cuma di rumah itu kita pembersihan macam udang liar, terus macam cebong, kita bersihkan di sini. Oh, ini ya? Nah, ini kan ada udang liar itu, nanti kita bersihkan. Nanti kita grading sesuai ukuran dan kita siap tebar ke kolam lagi. Dimasukkan di kolam yang beda atau gimana? Beda kolam. Berapa lama nih ditaruh sini? Ini paling cuma 1 hari Mas, satu siang. Jadi nanti sore udah pindah ke kolam lagi. Kita kasih contoh ikan yang sudah siap display, kita jual. Oke, boleh Mas. Jadi warga Taniling, katanya Mas Aji ini adalah ikan yang sudah siap dijual atau jadi bibit. Usianya yang maksimal 3 bulan. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah itu maksudnya dari ini? Dari larva Mas. Oh, dari larva dari ya? larva. Oh. Kalau yang dari ini cuma 1 bulan setengah lebih lah. 1 bulan setengah? Nggih. Tadi ukuran yang siap dilempar ke pasar itu ukuran berapa? Ukuran dari 79, 912 sampai 1013. Yang ini contoh ukuran 1013. Paling besar ini? Ini untuk kelasnya bibit paling besar. Paling besar. Ada yang lebih besar, tapi udah ukur remaja, Mas. Biasanya kalau remaja itu masuknya kiloan, bukan ekoran. Oh, kalau ini jualnya ekor? Ekoran, Mas. Ekoran. Kalau masalah harga nggak nanti gigit ya? Ya. Kalau masalah harga nanti bisa intern ya ke bisa Mas Rifki juga, bisa menghubungi kami. Tuh. Ini untuk ikan yang paling besar untuk bibit. Ya, untuk bibit. Kategori Grading bibit paling besar. Paling besar. Ini grading nomor 1. Masih dijual dengan ekoran. Per Ekoran. ekor. Dan harganya pun sangat ekonomis. Berapa, Mas? Kisaran di bawah 1.000 ekor, Rp1.000. Di bawah 1.000. Ya. Itu untuk perkiraan harganya di bawah 1.000 untuk yang paling gede. Untuk yang paling besar. Nah, sekarang kita lihat indukannya boleh nggak, Mas? Boleh, boleh. Kita Kita ke kolam anakannya induk. sudah lihat semua. Indukannya yang belum nih. Nggih. Oke, mari kita lihat indukan dari ikan bawal. Warga Taniling, kita akan lihat seperti apa indukan dari ikan bawal. Dan indukannya di sini disimpan, bukan disimpan ya, dipelihara di kolam sawah seperti yang pembibitan tadi. Ini kita coba panggil ikannya dengan cara dikasih pakan.
Tapi pakannya emang ini Mas? Bener, Pakannya ini tapi versinya bukan ini. gimana tuh? Nanti di kita buat pakan ikan bawal itu, prosesnya pakan dari pabrik kita kasih masukkan air panas. Setelah itu kita kasih tambahan protein, kita kasih tambahan karbohidrat, kita kasih tambahan sayuran. Nanti kita tumbuk jadi satu, nanti kita dikepal seperti kita buat apa ya? Ya kayak jenang gitu. Bubur lah, dilembutkan istilahnya. Tapi teksturnya bukan lembek, keras. Oh keras? Keras tapi halus gitu. Lembab tapi enggak? Ya. Oh. Lembek tapi kering gitu. Nah. Ini indukan semua? Indukan semua. Ini khusus indukan betina. Oh, kolam betina. Iya dipisah. Yang ini kolam betina, terus yang sebelah sini kolam indukan ikan jantan. Oh. Yang sini ikan jantan. Sambil kita nunggu, ini saya mau tanya Mas, gimana cara kita memilih indukan yang bagus? Oke. Di kita, seleksi induk itu emang nomor 1 Mas. Sangat penting buat kelangsungan bagus tidaknya larva. Jadi poin yang nomor 1 di pemijahan itu kan pemilihan induk. Untuk karakter dari kita pemilihan induk, jadi kalau yang betina, untuk kualitas telur yang bagus, kita raba di bagian perutnya. Kalau yang bagus telurnya itu seperti kita pegang mentega itu. Jadi lembek-lembek. Lembut banget. Lembut. Itu kualitas telur pasti bagus. Khususnya yang jantan, kita tetap milih dari satu persatu, kita ambil stripping. Stripping itu mengeluarkan sedikit sperma, supaya kita tahu kualitas sperma itu bagus atau tidak. Kalau dari kita, karakter dari kita, selektifnya kita untuk memilih induk jantan, itu kita stripping sedikit sperma dari ikan, kita tenggelamkan ke air. Kalau sperma itu nanti pecah, itu berarti sperma tidak bagus. Kalau di air masih menggumpal, itu biasanya kualitas sperma bagus. Untuk dasarnya seperti itu. Dan itu bisa untuk pemijahan berkali-kali. Ya, dari siklus satu musim itu kalau induk betina itu biasanya kita bisa pakai 2 kali. 2 kali kita pemijahan. Kalau yang induk jantan itu bisa sampai 4 sampai 5 kali. Kita per musim kita jadikan produksi. Ikan bawal itu pemijahan itu 1:3. 1 indukan betina, 3 indukan jantan. Bukan betinanya yang banyak. Bukan betinanya. Ini nggak muncul-muncul nih. Iya. Ini boleh dicoba di yang jantan, Mas? Boleh. Sini ya? Ya. Oke. Kita coba yang jantan ya, siapa tahu mau keluar nih. Nah, itu tuh. Gede juga ya, Mas ya? Itu size kisaran 3 sampai 3,5 4 kilo. Ini berarti dari sekali kita ngecek betina sama jantannya kayak tadi, udah nggak dicek lagi? Kalau tidak ada agenda pemijahan, kita nggak dicek, Mas. Oh, setiap mau pemijahan? Kita ngecek induk itu setiap mau pemijahan. Oh, iya. Jadi kalau tidak ada agenda pemijahan, induk kita nggak dicek. Nggak dicek? Iya. Cuma dirawat aja? Cuma dirawat aja. Oke, menarik sekali Mas Aji. Ya. Warga Taniling. Kata Mas Aji ini budidaya bawal ini gampang-gampang tapi susah. Ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih belajar susahnya gimana? Gampangnya gimana? Kalau pengen tahu, pengen experience-nya gimana budidaya ikan bawal ini, teman-teman warga Taniling bisa langsung mengunjungi atau menghubungi Mas Aji. Siap. Apakah buka training juga, Mas? Ya, saya pribadi juga buka konsultasi bagian bidang perikanan. Semua jenis ikan, insya Allah nanti kita layani. Dan ada tambahan dari saya, Mas. Oke. Untuk dari kami, untuk penjualan bibit itu kita buka setiap hari. Ada juga dari kita, untuk penjualan kita garansi ikan sehat. Jadi ikan yang kita jual sudah lolos karantina, ikan yang benar-benar bagus, ada ikan penyakit, ikan rusak, tidak kita jual. Jadi kita tidak akan mengecewakan konsumen. Oke, garansi ya Mas? Siap. Wah, keren tuh. Warga Taniling yang tertarik beli bibit atau training, silahkan nanti menghubungi Mas Aji sendiri. Siap. Kita cantumkan nomornya Mas Aji di sini atau cek di deskripsi. Ya. Mas Aji, ya. Terima kasih banyak sama-sama, Mas. atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita dan juga warga Taniling. Ya. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Taniling TV. Bisnis Agri tak pernah mati.